Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita mulai untuk praktikum multimedia, masih menggunakan Adobe Premiere. Saya buka dulu Adobe Premiere-nya. Tampilannya seperti ini. Saya masih menggunakan Adobe Premiere versi Pro CC 2015. Baik, kita mulai untuk pembuatan project. Hari ini nanti kita akan bahas yaitu tentang teknik green screen. Ya, sebuah teknik green screen, bagaimana cara mengolah green screen. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lakukan setting color pada green screen. Ya, nanti kita akan langsung membahas tentang gimana caranya kita membuat sebuah green screen. Sebelum kita masuk ke materi praktikum, ada yang mau saya sampaikan bahwa kita bahas green screen. Nah, fungsinya apa green screen ini? Green screen itu artinya adalah layar hijau. Nah, green screen ini digunakan untuk memanipulasi atau mengubah latar belakang video dengan objek utama. Nah, pertanyaannya, kenapa harus hijau? Kenapa nggak warna yang lainnya? Nah, banyak orang menggunakan istilah green screen ini dengan istilah chroma keying atau green screening. Tetapi pada prinsipnya, area Kominsky sebenarnya tidak terbatas pada bagian spektrum hijau saja. Jadi sebenarnya ini tidak terbatas pada spektrum hijau saja. Bahkan dalam efek visualisasi ya, yang digunakan untuk film Hollywood, ini selain warna hijau juga menggunakan layar biru. Nah, intinya apa? Intinya kita dapat memasukkan warna apapun, termasuk merah, kuning, ungu, merah muda, biru, dan hijau. Nah, jadi kenapa tidak memilih warna merah saja atau ungu untuk dijadikan sebagai screen-nya? Nah, ini alasannya. Alasannya adalah faktor terbesarnya adalah kontras. Jadi kalau saudara mempelajari desain grafis, itu nanti kita membahas tentang warna. Nah, ini kenapa warnanya yang dipakai adalah warna hijau, karena selain warna hijau itu faktor terbesarnya adalah kontras. Nah, dalam rangka untuk mengisolasi satu area dari yang lain. Warna latar belakang harus jelas berbeda. Nah, ini alasan utamanya karena warna latar belakangnya harus berbeda. Jadi warna hijaulah yang lebih efektif menyeimbangkan antara kontras pencahayaan dengan objek utama. Itu alasannya kenapa warna hijau. Jadi minimal saudara tahu dulu. Oke, kita mulai. Kita buat project. Saya kasih nama misalkan GS ya. Green screen GS1 misalnya. Simpannya masih sama. Kemudian klik tombol Oke. Saya buat sekuen ya. Buat sekuen Ctrl N ya. Ctrl N. Sama, saya pilih yang divisi Pro HD 720. Nah, sekuen 1, oke.
Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya saudara melihat dulu contoh dari penggunaan green screen. Yang pertama, nanti ada contoh film Hollywood, film Superman. Kemudian yang kedua, nanti ada contoh dari hasil karya mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah desain grafis yang sudah saya ajarkan. Ya. Oke, kita lihat videonya dulu supaya saudara punya gambaran tentang green screen. Ya. Nah, ini kalau saudara lihat, ya sambil saya kasih suara. Nah, itu film Superman ya. Nah, itu dia terbangnya, itu ada latar belakang di jurnal. Di atasnya ini hasilnya ya. Di bawah ini adalah shootingnya. Nah, ini seperti ini. Dia shootingnya seperti itu. Jadi memakai latar hijau ya. Terbang itu ternyata dia hanya berdiri saja, tapi kameranya yang jalan. Nah, ini adalah efek green screen. Nah, ini hasilnya yang di atas, yang di sini. Ini adalah realnya. Ini yang hasilnya. Pakai warna hijau kan? Nah, ini kalau sudah lihat pakai warna hijau. Nah, ini juga sama, berkelahinya hanya cuma di sini, tapi kenyataannya di atas seperti itu. Yang kedua, ini karya mahasiswa. Saya minta membuat company profile. Nah, ini namanya Riyadi. Sudah lulus ya. Jadi ini tekniknya. Nah, ini jadi dia hanya ngomong, belakangnya layar hijau. Tapi dia ngambil background latar belakangnya adalah di SD Canisius Logosari. Nah, ini Nur Kalimatus, ini juga sudah lulus. Nah, ini dia menggunakan teknik green screen. Jadi green screen digunakan untuk membuat profil. Nah, ini kemudian ini karya dari kelompoknya Cindy. Nah, kalau ini saat ini masih kuliah ya, belum selesai. Nah, itu kalau saudara lihat ya. Nah, ini menggunakan efek green screen ya. Dia mengambil company profile BP3 TKI Jawa Tengah. Ya, dia menjelaskan tentang BP3 TKI Provinsi Jawa Tengah, kemudian latar belakangnya dari BP3 TKI. Ada 4 orang kelompoknya, jadi saya minta untuk mengambil gambarnya, kemudian untuk mengolahnya adalah satu persatu. Ya. Ini juga sama ya, menjelaskan tentang teknik green screen. Ya, dia berbicara di mana? Menjelaskan tentang BP3 TKI Jawa Tengah. Ini Tri Yulia ya. Ini juga sama. Saudara kalau pernah lihat tampilan, nah ini juga sama ya. Ini Latifah, ini juga baru lulus kemarin. Tampilan insert berita-berita itu juga menggunakan teknik green screen. Jadi belakangnya nanti dibuat menjadi berbeda. Ya. Ini adalah sekilas tentang green screen. Minimal saudara punya gambarannya ya. Oke. Kemudian yang kita butuhkan ya. Yang kita butuhkan, saya masuk ke project ya. Saya masuk ke project. Ini sudah saya siapkan filenya. Filenya nanti bisa digunakan ya. 1, 2, 3. Ini untuk backgroundnya. Kemudian ini untuk green screen-nya. Sama saya pakainya ini aja. Nah, ini saya drag ke Adobe Premiere. Ya, nanti kita ngolahnya menggunakan Adobe Premiere. Nah, teknik green screen, kalau yang mahasiswa tadi, itu jadi mereka saya minta untuk berkelompok, kemudian mereka menyiapkan narasinya, apa yang mau disampaikan. Yang kedua, mereka melakukan shooting, boleh pakai kamera DSLR, boleh pakai handycam ataupun HP sekarang kan kameranya juga canggih ya. HP,
kemudian di belakangnya itu ada layar hijau. Nah, layarnya mereka pakai kain. Jadi per kelompok itu saya minta untuk iuran, beli kain sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kemudian itu yang digunakan sebagai background-nya. Baru nanti kita akan ubah, kita akan lakukan editing menggunakan Adobe Premiere. Ya. Kemudian kita akan lakukan setting. Nah, di sini kita akan lakukan setting. Nah, yang pertama kita buka background-nya dulu. Ya. Ini background-nya dulu. Nah, ini background-nya. Nah, ini background-nya. Ini background di Menara Eiffel. Jadi di sini terlihat sebuah video, tetap ya. Di sini melihatkan aktivitas dari orang-orang yang berada di Menara Eiffel. Nah, background ini akan saya letakkan di video 1 ya. Jadi saya stop, kemudian saya masukkan di video 1, hanya videonya saja ya, tidak tanpa suaranya. Pilih keep existing setting. Nah, oke, ini kita sudah dapat ya. Nah, kemudian yang atas saya akan tampilkan untuk video. Kalau ini contohnya, ini kebetulan contohnya kita pakai apa ini, gambar kucing atau beruang ya. Kebetulan dia syutingnya belakangnya adalah backgroundnya warna hijau. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jadi syuting belakangnya warna hijau, nanti warna hijau ini akan kita hilangkan sehingga seolah-olah kucing ini berada di Menara Eiffel. Ya, ini saya letakkan di video 2. Nah, saya bawa ke sini. Nah, ini nanti berada di video 2. Ya. Ini kalau kita play ya dia memang belum tampil ya, belum tampil karena warna hijaunya belum kita hilangkan. Ya, nanti mungkin akan kita hilangkan. Selanjutnya, background-nya saya sesuaikan dengan ukuran dari yang warna green screen ya, atau warna hijau. Yang pertama. Yang kedua, saya cari background green screen yang kedua. Background-nya di ini ya, jalan raya ya. Kemudian saya drag background-nya, saya taruh ke sini. Ini ya. Kemudian saya pilih untuk green screen yang kedua. Ini filenya sudah saya siapkan ya, sudah saya share. Nanti silahkan saudara bisa gunakan. Atau saudara bisa gunakan file yang lain. Boleh, hanya untuk latihan. Yang paling penting bisa praktek ya, seperti sebelumnya ya, seperti mata kuliah sebelumnya. Ya. Oke, ini tampilannya. Ini orang ngedance ya, jadi nanti saya akan tampilkan orang ngedance tapi posisinya ada di tengah kota atau di jalan raya. Saya drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian saya sesuaikan ukurannya. Nah. Berikutnya yang ketiga, background yang ketiga, ini hanya background warnanya warna orange. Ini kalau kita play itu bergerak ya, ada pergerakan di gelembung-gelembung kecil. Ya, ini yang akan kita gunakan untuk latar ketiga. Berikutnya untuk green screen-nya tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti saya akan jelaskan bahwa susahnya kalau kita pakai warna hijaunya nggak campur ya. Nah, ini nggak campur. Kalau ini kan murni hijau kan. Kalau ini kan ada warna hijau, ada cahaya, kemudian ada warna hitam. Ya, tapi dengan yang seperti ini nanti kita akan melakukan editing semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Ini nggak saya rekomendasikan. Makanya ketika mahasiswa saya minta untuk membuat company profile pakai green screen, saya sampaikan ketika kamu syuting pastikan pencahayaannya bagus. Ya, kalau pencahayaannya bagus, ya berarti lampunya. Ya. Atau kalau mau lebih enak ya digunakan pada pagi hari. Pagi hari itu antara jam 9 sampai jam 12 itu pas. Jadi kayak yang diambil tadi itu juga sama. Jadi pencahayaannya pas. Kalau agak gelap nanti agak susah. Apalagi kalau malam ya. Malam ya dihindari aja, kecuali kalau pengambilan malam tapi pencahayaannya bagus. Kayak di studio foto ya, pernah lihat di studio foto? Itu kan kita foto aja lampunya banyak kan? Ada lampu atas, lampu samping ya.
kanan samping kiri, ya, bahkan lampu penerangan di ruangan pun juga lebih terang. Nah, kalau seperti itu boleh saya sarankan malam. Saya izinkan malam. Tapi kalau enggak, nanti hasilnya beberapa jelek ya. Beberapa hasilnya jelek. Oke, ini saya tampilkan. Jadi nanti gimana caranya kita mengolah dari yang bentuknya tidak green screen. Ya, ini green screen tapi campur hitam ya. Kita nanti akan berupaya untuk semaksimal. Cuma tidak saya rekomendasikan. Ya, yang seperti ini yang saya rekomendasikan. Ya. Oke, kita bawa. Kemudian background-nya disesuaikan. Untuk background-nya saya pakainya NCS ya. NCS itu adalah No Copyright Sound. Ini lagunya Jim Yosep ya, judulnya Link. Kenapa pakai NCS? Ya karena NCS itu no copyright. Sebelumnya, video sebelumnya itu saya kena copyright ya. Saya pakai lagunya Havana, ternyata nggak boleh. Ya, dari situ itu editing beberapa kali ya. Jadi akhirnya saya mute suaranya, tidak semua ya, ada yang bisa, ada yang enggak, karena kalau sambil ngomong itu juga susah. Ya. Ini saya pakainya yang NCS, jadi kalau ini, apalagi video ini kan saya upload di YouTube ya, jadi nanti YouTube bisa mengidentifikasi bahwa kena pelanggaran hak cipta. Ya, kalau pakai NCS aman ya, karena no copyright, jadi siapapun boleh menggunakannya. Saya sarankan seperti itu. Jadi hasil karya saudara nanti saya minta untuk diupload ke YouTube ya. Minimal saudara bisa membantu orang lain kalau membutuhkan untuk pembelajaran tentang multimedia. Ya, yang paling penting untuk musiknya pakai yang no copyright atau yang tidak free ya, yang tidak punya hak cipta. Ya, oke. Ya. Oke, kita mulai saja. Sebenarnya untuk teknik green screen itu sangat gampang sekali. Kenapa sangat gampang sekali? Karena kita hanya butuhkan satu efek saja. Ya, kita hanya butuhkan satu efek saja, yaitu efek keying ultra key. Ya, jadi keying ultra key itu yang kita gunakan. Cuma syaratnya warna hijaunya ini harus bagus. Kalau nggak bagus bagaimana? Kalau yang seperti yang ada di kiri, ya nanti kita akan berupaya semaksimal mungkin supaya dia bisa menghilangkan background seperti ini. Ya, kalau di Photoshop mungkin kita mudah ya, tinggal seleksi objeknya kita ganti. Tapi kalau di video kan susah. Karena kenapa? Karena video itu bergerak. Kalau Photoshop gambarnya tidak bergerak. Ya. Oke, kita mulai yang pertama. Kita masuk ke sini. Kemudian saya double klik, saya editing dulu. Nah, ini nanti tampilannya. Nah, yang pertama source-nya saya masuk ke efek control. Kemudian di sini di project saya masuk ke efek. Saya cari, ini kan banyak sekali ya. Saya cari sebuah efek yang bernama Ultra Key. Ya, oke, saya tuliskan di sini aja, namanya adalah Ultra Key. Ada kan Ultra Key di sini? Nah, Ultra Key ini saya tambahkan ke video yang ada di sini. Ya. Caranya tinggal di drag aja. Ini tinggal di drag ke atas. Nah, seperti ini. Ini cara yang simpel ya. Cara yang lebih susah juga ada ya. Tapi kalau bisa simpel, kenapa dibuat susah kan? Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi saya buatkan yang contoh yang simpel. Ya. Oke, sudah masuk ke efek ya. Dia sudah masuk ke efek control. Nah, kenapa saya bilang gampang? Karena di efek control Ultra Key itu kita hanya mengubah key color-nya saja. Ya, semula hitam. Ini saya pilih gambar apa ini namanya ini? Ini saya lupa ya kalau di Photoshop apa ya. Ini tinggal saya klik ya, gambar apa ini, gambar untuk sampel warna ya. Saya klik gambarnya. Kemudian saya arahkan ke sini.
Ya, saya arahkan ke sini, saya klik. Nah, gampang ya, otomatis warna hijaunya akan hilang. Karena kita akan menghilangkan color key-nya atau key color-nya akan kita hilangkan. Ya, ini kemudian kita akan atur. Kita pilih motion. Ini terlalu besar ya, saya perkecil dulu. Nah, seperti ini, nanti dia posisinya di sini ya. Nah, nanti dia akan berjoget-joget di depan menara Eiffel, atau kalau enggak saya geser ke sini ya. Saya geser ke sini biar menara Eiffel-nya enggak tertutup. Nah, oke, yang pertama. Yang kedua, saya masuk ke sini. Ini gambar orang yang ngeden. Ini nanti akan saya hilangkan untuk background-nya. Sama, double klik dulu ya. Double klik dulu. Kita masuk ke efek kontrol. Kita tambahkan Ultra Key. Nah, Ultra Key. Kemudian kita pilih yang key color-nya. Kita klik gambar hijaunya. Nah, hilang kan? Gampang sekali. Ya cuma kalau prakteknya ya agak susah karena kita harus bisa mengatur untuk warna hijaunya ya. Saya sarankan yang pagi sampai siang. Tuh. Kemudian saya bikin motion, ini saya perkecil ya, saya perkecil. Nah, oke, saya ajukan. Nah, dia nanti posisi ngedance-nya di sini. Ya. Sehingga kalau saya jalankan, nah di sini ya, saya jalankan, saya perbesar dulu ya, besar, saya apply. Oke, cukup dulu ya. Nah, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil untuk membuat warna green screen ya. Nah, kita sudah berhasil ya. Oke, berikutnya kita akan melakukan apa ya? Editing ya. Ini green screen juga sama ya. Kita akan melakukan green screen. Ya, cuma ini kategorinya agak susah ya. Kenapa agak susah? Karena warnanya tidak pakai warna green screen ya. Nah, ini karena warnanya tidak pakai warna green screen. Warnanya green screen, cuma mungkin lebih pencahayaannya kurang, sehingga ini terlihat ada hitamnya, ada yang hijau agak muda, hijau tua ya. Seperti ini. Oke, caranya sama. Kita double klik dulu. Nah, ini pilih efek kontrol. Kemudian kita pakai Ultra Key. Sini. Nah, ini kuncinya. Kuncinya saya pakai yang agak kehitaman di sini. Untuk editingnya saya pakai yang agak kehitaman. Nah, ya, cuma hasilnya nggak maksimal kan? Kenapa hasilnya nggak maksimal? Ya karena backgroundnya tidak sesuai ya kurang pas lah, menurut saya kurang pas. Nah, gimana caranya kita menyiasati seperti ini? Ya, kita akan lakukan editing. Jadi kalau ketemu seperti ini, minimal saudara sudah berupaya untuk melakukan editing semaksimal mungkin. Ya, hasilnya nggak sempurna, tapi ya minimal kita akan coba. Oke, yang pertama,
Yang pertama untuk outputnya ini pilihnya adalah komposit. Saya ubah menjadi outputnya menjadi alpha channel. Nah, dibalik ya. Nanti akan kita kembalikan lagi, tapi ini hanya untuk melakukan editing di daerah sini. Ya. Yang kedua, saya akan atur matte generation. Ini ada matte generation, saya klik tombol di sini. Saya akan ubah untuk settingannya yaitu transparansi, highlight, shadow, tolerance, sama pedestalnya. Ini akan saya ubah. Misalnya transparansinya dari 45 saya geser gini kan. Saya tuliskan aja misalkan ini 20. Oke. Ini menyesuaikan ya, menyesuaikan video ya. Silakan nanti kalau beda kasus ya tinggal saudara dicari formulanya sendiri. Ya. Kebetulan ini formulanya sudah dicoba ya. Nanti kalau ya cuma nggak disarankan, tapi minimal kalau terjadi seperti ini minimal saudara bisa. Kemudian yang highlight-nya dari 10 saya gantikan 0 saja. 0. Nah, mulai kelihatan ya. Nah, ini nanti orangnya warna putih, yang lainnya hitam lah. Highlight-nya. Shadow-nya saya tambahkan bayangannya dari 50 mungkin jadi 90. Kemudian tolerannya dari 50 saya tambahkan menjadi 60. Nah, mulai. Kemudian pedestalnya dari 10 saya tambahkan menjadi 90. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Yang warnanya putih itu adalah orangnya, kemudian yang hitam itu adalah kita sudah berhasil untuk mengatur untuk background-nya. Cuma yang sini masih ada putih-putih kan? Nah, nanti akan kita coba siasati. Ya. Berikutnya, saya akan atur di bawahnya ini ada namanya, ini masih ultra key ya, mid clean up. Saya klik mid clean up. Ya, saya akan atur. Yang pertama untuk cuk ya. Cuknya saya buat menjadi misalnya berapa? 50. Nah, sudah mulai kelihatan ya cuknya. Kemudian softennya dari 0 menjadi 100. Nah, sudah mulai kelihatan ya. 100 terlalu besar ya. 50 mungkin. Nah, 50 aja, jangan 100 kebanyakan. Kemudian kontrasnya bawah ya. Kontras misalkan saya buat 40. Nah, udah mulai. Kemudian midpoint-nya tetap nilainya adalah 50. Nah, ini sudah lumayan kan? Nah, sudah lumayan kita mulai bisa bisa melakukan perbedaan antara orang sama background. Cuma permasalahannya masih ada putih dan putih. Ini nanti masih nggak kurang bagus ya. Nah, berikutnya saya akan coba tambahkan efek yaitu efek crop. Saya close di sini ya, di project saya cari namanya efek crop. Efek crop. Efek crop ini saya tambahkan ke atas. Ada efek crop saya tambahkan. Nah, efek cropnya nanti kita akan memotong left, top, right, sama button. Yang kita potong nanti kan hanya ini aja kan? Left sama right. Caranya kita tinggal tambahkan di sini. Left-nya. Nah, ini kan kepotong kan? Oke, segini cukup ya. Kemudian yang sebelah kanan, right-nya ini berarti minus 4, right-nya berapa ini? Oke, berapa? 9 ya, 4 sama 9. Nanti disesuaikan ya. Yang penting putih-putihnya hilang. Jadi nanti ini tinggal 2, warna hitam sama warna putih. Ya, warna hitam itu untuk background-nya, warna putihnya itu untuk yang orangnya. Ini sekali lagi, settingan ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dari videonya. Nah, kemudian saya bisa tampilkan yaitu tombol centang zoom. Supaya ini nanti menjadi penuh. Ini seperti ini juga boleh ya.
seperti ini juga boleh, atau lebih enak kita pakai zoom. Nah, artinya dia nanti diperbesar sesuai dengan ukuran layarnya. Ya. Kalau sudah, kita kembalikan lagi, kita ke atas lagi. Outputnya dari alpha channel saya ubah menjadi composite. Nah, not bad ya. Nah, kita kalau coba lihat, kita jalankan di sini. Apply. Nah, ini ya, ini hasilnya. Nah, lumayan kan? Nah, lumayan daripada tidak sama sekali. Nah, itu adalah hasilnya. Jadi, yang pertama, kalau gambarnya sudah green, ya, gambar yang di sini sudah green, biar lebih cepat ini ya, sequence render in out ya, kita ubah. Sambil nunggu, jadi yang pertama, kalau gambarnya sudah green, itu kategorinya kita lebih mudah mengubahnya. Kita hanya perlu setting key color-nya saja disesuaikan dengan green screen. Ya, yang pertama tadi hijau seperti tadi. Yang kedua juga sama. Yang kedua kita tinggal ubah saja. Dan yang ketiga, kalau kondisinya pencahayaannya kurang, kemudian ada bayangannya, lah mau nggak mau kita harus setting untuk yang mid generation sama di bawahnya ya. Kita perlu setting yaitu di mid generation sama mid clean up. Nah, itu yang perlu kita lakukan untuk setting. Ya, jadi ini adalah gimana caranya membuat green screen. Nah, yang paling susah memang buat videonya. Saudara latihan membuat green screen. Kemudian nanti di ujian akhirnya itu dari mulai mahasiswa videonya nggak boleh ngambil dari YouTube atau videonya nggak boleh ngambil dari internet. Jadi benar-benar kamu yang ambil. Nanti di situ kan akan tahu ya. Oh ternyata pada saat pengambilan gambar kurang ini. Nah, itu nanti pengalamannya akan banyak di sana. Ya. Oke, sambil kita tunggu, jadi hari ini saya hanya menjelaskan tentang teknik green screen. Ya, teknik green screen, jadi mengolah green screen. Kebetulan sudah ada videonya, sudah ada backgroundnya. Yang kedua, kita akan melakukan setting color pada green screen. Contoh kasusnya kalau ketemu yang seperti tadi ya, gambar yang green screen tapi agak susah ya, karena ada warna hitamnya ya, warna yang lainnya juga ada. Nah, ini hasilnya. Nah, kita tampilkan. Oh. Oh, ini salah.
Oke, itu ya, itu yang kita bahas hari ini ya, green screen sama setting untuk colornya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan saudara sampaikan melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Ya, saya minta nanti saudara tetap latihan apa yang sudah saya sampaikan ya, dicoba di rumah. Baik, saya kira cukup. Tetap stay at home ya, jaga kesehatan, sering cuci tangan, nggak usah keluar dulu kalau tidak perlu ya, tidak perlu. Nah, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan musibah ini segera berakhir ya. Kita bisa kembali tatap muka di perkuliahan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.